Maka kalau puasa itu lalu puasa itu tidur ibadah, iya wong puasanya ibadah, jadi karena puasanya bukan karena tidurnya. Tapi akan lebih beribadah kuat apabila ketika puasa itu disertakan sekalian menuntut ilmu. Orang yang berilmu itu akan diangkat derajatnya. Orang berilmu itu harus dimulai dari apa? Belajar, punya motivasi yang tinggi untuk menguasai pengetahuan. Lalu pengetahuan itu dimasukkan dalam pikiran, hati, lalu dilaksanakan. Jadi punya ilmu, misalnya sampean punya ilmu fikih, bagaimana tata cara puasa yang baik dan benar. Itu ilmu, harus dilakukan, tidak hanya dirasa saja, tidak bisa. Oh saya ini saya pengen puasa, maka saya akan tidur dari habis sahur, habis sholat subuh sampai nanti duhur sholat tidur lagi. Nah itu seperti lagunya Mbah Surip nanti zaman kata sponsor itu termasuk golongan orang-orang pengikut Mbah Surip. Jadi bukan itu, harus tetap ada proses menuntut ilmu. Apalagi jenengan masih muda ya, menuntut ilmu itu dari lahir sampai liang lahat. Jadi jangan pernah lelah ketika belajar, jangan pernah ada kata menyerah, jangan pernah ada kata putus asa untuk belajar. Kalau kita misalnya lelah atau malas dalam belajar, maka tunggulah hasilnya itu kebodohan. Itu pasti, sunatullah itu pasti. Kita itu bukan nabi, kita itu bukan rasul. Apa? Berarti apa yang ada dua hal yang harus kita lakukan, berdoa dan berikhtiar. Kalau pengen diangkat derajatnya, orang yang diangkat derajatnya itu dari beberapa sisi. Contoh saya contohkan guru ya. Guru kalau diangkat derajatnya, di rumah dihormati, di sekolah di samping dihormati juga mendapatkan banyak rizki lewat proses pembelajaran, dapat gaji, itu bagian dari rizki. Di rumah dihormati oleh masyarakat sekitarnya, ditokohkan, itu bagian yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat tadi. Itu melalui proses belajar yang panjang, tidak ujuk-ujuk, tidak datangnya wahyu itu turun lalu celing sudah kamu ditakdirkan jadi guru, tidak. Karena kita manusia, beda dengan nabi dan rasul. Jadi manusia itu lewatnya manusia. Jangan masih ingat kisahnya tenggelamnya kapal itu nabi siapa? Nabi Nuh. Nah itu ada cerita ya, ada seorang yang ahli ibadah itu didatangi oleh tetangganya. Wahai sahabat, silahkan naik naik kapal supaya tidak ikut tenggelam. Saya yakin pada Allah. Saya yakin pada Allah. Saya akan selamat. Dia begitu. Tidak mengindahkan ajakan tetangganya. Nah, dia bukan nabi, dia bukan rasul, manusia biasa. Nah, lalu air meninggi, dia naik di atas genteng. Dipanggil lagi oleh tetangganya tadi, dia tetap tidak mau, yakin dia lewat doanya. Ketiga dia air sudah di atas genteng, dia naik lagi lebih tinggi. Dia dipanggil yang ketiga, sudah didekati dengan kapalnya Nabi Nuh, dia masih tidak mau. Apa yang terjadi? Setelah itu benar datang banjir, dia ikut mati, dia meninggal, dia wafat. Dia protes di kisahnya itu, dia protes, sang ahli ibadah tadi protes. Kenapa saya mati padahal saya yakin bahwa pertolongan Allah itu akan datang. Dia protes kepada Allah, dia protes kepada malaikat. Kamu itu kan, jawabnya dalam dialog itu ya, kamu itu kan manusia, bahwa pertolongan Allah itu lewat manusia. Kalau kamu kedudukannya sebagai manusia, ngerti maksudnya?
Jadi kalau kita ingin menjadi manusia yang diangkat derajatnya oleh Allah, tidak cukup hanya berdoa saja, tidak cukup hanya sholat saja, berdoa saja, tetapi harus berikhtiar, harus ada usahanya. Mengapa kamu tidak ikut tetanggamu yang mengajakmu untuk naik ke kapal supaya kamu selamat? Nah, itu adalah bagian pertolongan Allah lewat manusia kepada manusia biasa yang kedudukannya tidak sama dengan nabi atau rasul. Jadi kita itu manusia biasa itu harus ada dalam pikiran kita. Oh, berarti Allah itu tidak sayang. Buktinya saya selalu berdoa, ya Allah, saya selalu sholat duha, ya Allah kabulkanlah rezeki, berilah kami uang yang banyak. Tapi misalnya setelah itu tidur tidak bekerja, apakah akan ada dapat rezeki yang kita terima? Tidak ada, karena mau dilewatkan mana, nanti malaikat bingung memberikan wong tidak bekerja. Nah, gitu loh ya maksudnya. Bagaimana mau mengangkat derajat kalian menjadi orang yang berilmu kalau tidak pernah belajar? Nah, jadi syarat supaya menjadi orang bertakwa, pertama beriman, kedua berilmu, karena akan diangkat derajatnya tadi. Terus yang kedua sudah, yang ketiga, nah, sekarang apa? Berusaha tadi sudah, berusaha bagian dari berilmu tadi ada proses. Apa yang ketiga? Berbakti kepada orang tua. Apa lagi? Berakhlak. Apa lagi? Beribadah, bekerja dan sebagainya tadi bagian dari ibadah. Apa lagi? Bertawakal. Saya minta yang belakang lah. Tadi 2 buku ini di depan. Bukunya tinggal 2 ya. Belakang. Coba belakang pojok sana. Ada yang bisa jawab? Tip yang ketiga apa? Tip yang pertama beriman, berilmu. Ketiga pojok Mbak. Kalau Saman bisa jawab pas, saya pokoknya ada bernya. Apa? Betul. Sama di depan lagi, tidak apa-apa ya. Mas siapa ini? Bersabar. Berdiri Mas. Mas siapa? Mas Iam. Mas Iam. Selamat untuk Mas Iam. Jadi B yang ketiga adalah bersabar. Masih ada buku satu lagi. Sabar itu apa? Sabar itu menahan diri. Bersabar ketika menerima ujian. Bersabar ketika menerima musibah. Bersabar dalam menjalankan kebaikan, itu termasuk bagian dari sabar. Misalnya Saman mengikuti kegiatan ini, itu harus sabar. Kalau tidak sabar ya pengennya gini, pikirannya di sini tapi hatinya di mana-mana. Itu berarti tidak sabar. Sabar itu muncul sikap ucapan alhamdulillah, itu ciri orang yang bersabar. Itu dari ucapan gitu. Terus dari hati dan pikiran apa? Mampu mengendalikan dirinya. Misalnya kok, aku kudu mampu mengendalikan dirinya, kemauannya tak terbatas. Mau bertengkar. Ini usia-usia remaja ini kan senangnya bertengkar ya, apalagi laki-laki itu. Itu gejolak emosi, itu wajar. Kalau diam saja berarti ada yang tidak normal kalau laki-laki begitu. Tapi ketika jenengan punya ilmu tadi,
jadi orang beriman, berilmu, terus memiliki kemampuan mengendalikan diri, menjadi orang yang bersabar, akhirnya perbuatannya menjadi terarah, menjadi yang baik-baik saja. Itu yang ketiga. Yang keempat apa? Tinggal 5 menit, tidak terasa saya.